Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 respiratory akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berjudul Trend Issue dan Hasil Penelitian pada Respirasi Batuk Efektif untuk Mengurangi Sesak Nafas dan pengeluaran sekresi pada pasien pneumonia dan TBC. Jadi, nanti akan ada penelitian yang akan kami analisa. Total ada 5 penelitian. Sebelum menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ibu Aldila Cahyaninggali, yang kedua Ibu Amilatul Abidah, yang ketiga Ibu Adelia Dwi Novitasari, yang keempat Bapak Ali Ridwan, dan yang kelima saya sendiri, Fajar Pradana. Oke, sebelum menjelaskan hasil penelitian yang telah kami analisa, terlebih dahulu kita flashback sejenak untuk mengetahui apa itu pengertian pneumonia, tuberkulosis, dan batuk efektif. Pneumonia itu sendiri, seperti yang telah kita sama-sama ketahui, merupakan salah satu penyakit yang menginvasi saluran nafas bawah. Penyebabnya bisa karena virus, bakteri, dan substansia asing. Tuberkulosis sesuai namanya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan batuk efektif merupakan serangkaian upaya batuk seefektif mungkin untuk mengeluarkan sputum yang tertahan di jalan nafas. Apabila upaya batuk efektif ini tidak dilakukan, berpotensi mengganggu haluaran ataupun kontinuitas jalan nafas. Tujuan penulisan dari penelitian respiratoria ini adalah penulis mampu memberikan tindakan batuk efektif untuk mengurangi sesak nafas dan pengeluaran sekresi pada pasien pneumonia dan TB paru. Tujuan khususnya, mahasiswa mampu mengetahui pengaruh batuk efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien tuberkulosis dan pasien pneumonia. Tujuan khusus yang kedua, mahasiswa mampu melakukan tindakan batuk efektif pada penderita tuberkulosis dan pneumonia. Manfaat bagi instansi dapat menambah informasi tambahan terkait tindakan batuk efektif pada penderita tuberkulosis dan pneumonia. Bagi institusi pendidikan dapat menambah informasi tambahan atau sebagai referensi bagi pembaca. Kita masuk ke hasil penelitian yang telah kami analisa. Total nanti ada 5 penelitian atau artikel. Yang pertama ada latihan batuk efektif pada pasien dengan pneumonia dengan penulis Rizky Ayu Adiani Putri dan Dwi Novitasari. Dalam penelitian ini menunjukkan frekuensi pernapasan pasien sebelum dilakukan implementasi keperawatan, yaitu batuk efektif itu sendiri. Sebelum dilakukan implementasi latihan batuk efektif, respiratory rate sebanyak 26 kali per menit. Kemudian setelah dilakukan latihan batuk efektif menjadi 20 kali per menit. Cukup signifikan perubahannya. Penelitian yang kedua berjudul Studi Kasus Intervensi Batuk Efektif untuk Mengurangi Sesak Nafas dan
pengeluaran sekresi pada pasien bronkopneumonia. Penulisnya Rizky Handayani, Dwi Novitasari, dan Nur Ragil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian intervensi latihan batu efektif selama 3 kali 24 jam atau selama 3 hari dapat dilihat pada capaian utama, yaitu saturasi oksigen meningkat dari 85 kali per menit menjadi 94 kali per menit. Cukup signifikan. Kemudian, penelitian ketiga berjudul Pengaruh batu efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Kampung Bugis, Tanjung Pinang, dengan penulis Nes Linda Widyastuti M.Kep dan Nes Yusnaini Siagian M.Kep. Hasil penelitian dapat disimpulkan pengeluaran sputum sebelum dilatih batu efektif pada pasien TB paru di Puskesmas Kampung Bugis sebagian besar tidak dapat mengeluarkan sputum atau hanya liur saja. Setelah dilakukan intervensi pelatihan batu efektif, hampir seluruhnya dapat mengeluarkan sputum. Cukup signifikan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis. Oke. Penelitian yang keempat berjudul Pelaksanaan batu efektif pada pasien tuberkulosis paru di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pujara, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan penulis Rahmat Karyanto dan Nur Laili. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif. Sampelnya sebanyak 11 responden dengan sampling total sampling. Hasil dari penelitian ini, sebagian besar setengah pasien atau 5 responden batu kurang efektif. Sebagian besar sebanyak 4 responden cukup bisa melakukan batu efektif dan hanya sedikit pasien sebanyak 2 responden melakukannya dengan baik. Penelitian terakhir yang kami analisa berjudul Pengaruh batu efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan penulis Yuliati Ali dan Rodiah. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden tidak dapat mengeluarkan sputum sebelum dilatih batu efektif, sebanyak 13 responden, dan hampir seluruh responden dapat mengeluarkan sputum sesudah dilatih batu efektif, yakni sebanyak 19 responden. Cukup signifikan. Oke, kita masuk kepada hasil analisis penelitian pertama yang berjudul Latihan batu efektif pada pasien dengan pneumonia. Abstrak pada penelitian ini menuliskan tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian.
Latar belakang pada penelitian ini belum terlalu jelas diterangkan latar belakang oleh penulis. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif case study pada pasien pneumonia. Sumber data diperoleh dari pasien, keluarga, dan pengasuh. Alat pengumpul data menggunakan format pelaksanaan acuan keperawatan pasien pneumonia. Analisa data terdiri dari analisis hasil penerapan data pasien dalam bentuk jurnal dan membandingkan dengan hasil penelitian atau teori batu efektif yang ada. Hasil literatur review disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Kesimpulan dari penelitian latihan batu efektif pada pasien dengan pneumonia disajikan secara terinci dan mendetail. Selanjutnya, hasil analisis kami tentang penelitian kedua, yang berjudul Studi Kasus Intervensi Batu Efektif untuk mengurangi sesak nafas dan pengeluaran sekresi pada pasien bronkopneumonia dengan penulis Rizky Handayani, Dwi Novitasari, dan Nuragil. Abstrak pada penelitian ini menurut kami menuliskan tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Latar belakang pada penelitian ini tidak diterangkan. Metode penelitian studi kasus intervensi batu efektif untuk mengurangi sesak nafas dan pengeluaran sekresi pada pasien bronkopneumonia menggunakan intervensi keperawatan untuk mendeskripsikan pengkajian, analisa data, rencana keperawatan, implementasi, evaluasi dengan metode pendekatan keperawatan. Sampelnya adalah pasien dengan diagnosa medis bronkopneumonia di ruang Edelweiss. Kesimpulannya, hasil riset dapat disajikan secara terinci dan mendetail, lebih mendetail daripada penelitian sebelumnya. Kelemahannya tidak dicantumkan kriteria hasil, latar belakang pun kurang jelas sehingga sulit untuk dipahami. Selanjutnya adalah hasil analisis kelompok kami tentang penelitian ketiga yang berjudul Pengaruh batu efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Kampung Bugis, Tanjung Pinang, dengan penulis Nes Linda Widyastuti M.Kep dan Nes Yusnaini Sagian M.Kep. Abstrak pada penelitian ini menuliskan latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Latar belakang penelitian ini sudah diterangkan secara jelas, tujuan dan referensi penelitian. Metode penelitian ini, pada penelitian ini digunakan adalah pra-eksperimen dengan jenis penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Populasi penelitian ini adalah semua pasien TB di Puskesmas Kampung Bugis pada bulan Mei sampai Juli 2016 yang berjumlah 158 dengan rata-rata setiap bulan ada 26 orang.
Hasil penelitiannya menggunakan narasi dan tabel. Kesimpulannya, hasil riset dapat disajikan secara lebih terinci dan mendetail. Selanjutnya, hasil analisis tentang penelitian keempat, yang berjudul Pelaksanaan Batu Efektif pada Pasien TB Paru di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Puhjara, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, dengan penulis Rahmat Karyanto dan Nur Laili. Abstrak pada penelitian ini menuliskan latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Pada latar belakang sudah diterangkan secara jelas tujuan dan referensi penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh pasien TB paru yang menjalani pengobatan di Puskesmas Puhjara, Kediri. Jumlah sampel sebanyak 11 responden. Pengukuran pelaksanaan batu efektif pada pasien TB paru menggunakan lembar wawancara. Hasil penelitiannya menggunakan narasi dan tabel yang tentu saja lebih terinci dan mendetail. Selanjutnya, hasil analisis penelitian yang terakhir yang tadi berjudul Pengaruh batu efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien tuberkulosis di Puskesmas Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, oleh Yuliati Ali dan Rodia. Abstrak pada penelitian ini menuliskan tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Latar belakang ini sudah diterangkan secara jelas, tujuan dan referensi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen dengan jenis penelitian yang digunakan adalah one group pre-test post-test design. Populasinya adalah objek penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah semua pasien TBC di Puskesmas Peterongan, Kabupaten Jombang pada bulan September 2012 sampai Februari 2013 yang berjumlah 158 dengan rata-rata setiap bulan sebanyak 26 orang. Sampling menggunakan teknik accidental sampling. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur SAP atau satuan acara penyuluhan dan checklist. Metode penelitian menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Tempat penelitiannya di Puskesmas Peterongan, Kabupaten Jombang. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu editing, coding, scoring, dan tabulating. Analisa data dilakukan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh batu efektif terhadap pengeluaran sputum pada pasien TB paru di Puskesmas Peterongan, Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menggunakan narasi dan tabel, yang tentu saja akan lebih terinci dan mendetail. Baik, itu tadi sudah saya jelaskan semuanya tentang hasil analisa kelompok kami terhadap penelitian-penelitian yang telah saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.